Mari bagi berdiri, bagi yang kuat ya, tidak kuat akan nyanyikanlah buat kasih yang sempurna Bapa yang kekal. Kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama
Terima kasih Bapa, jamah kami sekali dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Di Tuhan, isi berbeda saudara, nyanyikan lagu lebih dari kemenangan. Haleluya.
firman ya. Kita akan mengerti firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Nyanyikan lagu Dia Mengerti, Dia Peduli. Haleluya. Menghormati firman Tuhan yang akan hambanya bawa. Dia mengerti apapun masalah yang pencobaan, masalah sakit, dia mengerti. Allah yang
aktif memuji menyembah Tuhan. Artinya kami menyerahkan diri kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau selalu baik kepada kami ya Tuhan. Kami akui kelemahan kami akui kekurangan kami. Perbaikilah hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sukacita mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau sendiri Tuhan kepada kami. Engkau sendiri adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah hidup kami Tuhan. Yang sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan amin. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi di bawah, ini kalau ini sudah enak karena memang ibu agak di bawah kan saya tinggi, ya itu adalah perbedaan dalam ketinggian. Memang adanya perbedaan, banyak sekali perbedaan, tetapi kita disatukan oleh karena kasih Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita sukacita dari pagi sampai malam ini, dan Ibu Gembala kita, pimpinan kita sedang benar-benar ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Maka itu teruslah tabut perjanjian. Artinya adalah ibadah. Kalau dalam perjanjian lama tabut perjanjian, kemah pertemuan itu selalu dalam artian sekarang adalah bersekutu dengan Tuhan. Harus kita benar-benar laksanakan dengan baik. Mengapa? Karena kita sendiri yang menentukan apakah ibadah ada harganya. Berapa kita mau memberikan harga untuk beribadah? Masing-masing kita punya nilai dan value. Kalau itu berharga, pasti kita akan sangat-sangat menghargainya. Amin. Maka itu saya beribadah pasti pakai jas, pakai celana, pakai serapih-rapihnya. Amin. Puji Tuhan. Itu berarti tandanya saya benar-benar sungguh-sungguh menghargai dan menghormati. Ada niat. Amin. Puji Tuhan. Ya, contohnya saja kalau kita mau bertemu orang, apalagi orangnya penting, gak mungkin kita pakai sarung-sarung ya. Kalau bahasa Batak salawar apa itu? Ya kan? Saya lihat ya, kita semua di sini luar biasa yang di depan saya. Mejanya, blazernya baru ya Bu. Luar biasa. Ini juga ya, terima kasih. Itu tanda saja sedikit kita niat dan dikuasai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan bagi kita. Perkenalkan, nama saya sudah kenal kita ya. Apa ada yang belum kenal? Nenek senyum-senyum, kayaknya belum kenal atau lupa. Nama saya Nada Rigoy Alason Silitonga. Panggilannya Nada. Istri, memiliki seorang istri dan dikaruniai 4 orang anak. Puji nama Tuhan. Dan saya diberikan kepercayaan untuk melayani di tempat ini sebagai suatu anugerah dan kasih karunia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudari, penting sekali kita mensyukuri hidup ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Pagi juga sudah kita beribadah dan di sana ada nas Tuhan dan hukum Tuhan yang dibukakan dalam Kejadian 3. Ya, puji nama Tuhan. Maka itu kita buka dulu dalam Kejadian 1 ayat 26a. Ya. Mari kita baca bersama-sama.
Kejadian 1 ayat 26a yang sampai koma itu ya. Sudah dapat katakan amin? Baik. Berfirmanlah 1, 2, 3 ya bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita ini adalah ciptaan berasal dari kur kita tadi kur mantap kali. Jehovah Partano batu waktu. Amin. Apa itu Bu artinya? Apa itu Bu? Dalam itu. Aku pun bilang apa itu ya? Tapi udah sempat dijelaskan sama Ibu pendeta kita. Bahwasanya dari kita apa kita itu, yaitu konteksnya bisa dilihat dalam Filipi. Bahwasanya hendaklah kamu memiliki hati dan perasaan seperti Kristus Yesus. Kan kita ini berasal dari Tuhan. Ada yang tidak percaya kita berasal daripada Tuhan? Saya juga begitu. Kadang berasal dari Tuhan, tapi kadang walau pohon ara. Oh, nggak ada yang tahu lagunya. Coba. Walau pohon ya, mantap. Pohon luar biasa, mantap. Zaitun, mantap. Kambing domba terhalau sudah, lembu sapi kasih medul, kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Serius itu ya? Lagunya udah bagus. Jangan hanya saja nyanyi di merduan. Saya kenal seorang nenek. Kalau dia nasihatin saya, jangan gitu dah. Lu jangan cuma nyanyi doang. Lu firman tapi jangan apa. Nama itu ada tuh seorang nenek yang saya kenal. Nanti kalau mau tahu segera menghubungi saya beritahu orangnya. Artinya pesannya adalah sesuai. Berat itu. Walau pohon ara tak berbuah, beras minyak pun tak ada, gula sudah tinggal setengah. Mantap, apa lagi ya? Apalagi itu dalam kebutuhan kita. Namun aku kan tetap setia sampai Tuhan kasih jawabnya. Maaf, bukan merubah lagu. Penciptanya. Jadi saya pun belajar, apalagi ini ya, depan saya ada tua-tua opung ya, asam, manis, pahit, garam, apa, nano sudah rasanya, sudah mengalami semuanya. Apa yang tidak dialami, pengalaman dan segudang. Luar biasa. Di hadapan saya semua sebenarnya orang-orang yang berlebih dulu, tapi itulah puji Tuhan. Jadi bahwasanya kesetiaan kita terus diuji. Amin. Siapa kita sebenarnya akan terbukti nanti. Walaupun apa? Saya juga pendeta. Nanti juga akan teruji. Semua kita akan diuji. Amin. Karena kitab Daniel seperti itu. Ada juga itu seorang nenek lagi. Dikit-dikit bawa pendeta. Jangan gitu, bukan pendeta. Kayaknya kalau pendeta itu bukan manusia lagi, udah dewa atau malaikat. Tapi saya senang. Iya juga ya.
Itu namanya sayang, supaya saya jangan terpeleset. Walaupun saya kadang kesal, pengen banget dia terpeleset. Oh Tuhan, ampuni saya. Itu artinya curahan hati saya benar-benar yang terjadi alami dan tidak main-main dan tidak dibuat-buat. Amin, puji Tuhan. Jadi kalau masih ada yang menasehati kita, bersyukur. Kalau masih ada, jangan begitu, jangan begitu, bersyukur. Masih ada yang menegur kita, jangan begitu, jangan begitu. Berarti masih ada yang peduli dan sayang pada kita. Bayangkan, apalagi kita kembali kepada firman Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita asli. Yang larut dalam kesedihan sudah cukup. Yang larut dalam kedukaan sudah cukup. Jangan berlama-lama. Yang larut dalam kekecewaan sudah cukup, selesaikan. Ya kita jalan saja. Dan jalan ke depan pasti kita akan jumpai. Marilah kita sama-sama dewasa untuk merubah segala sesuatu. Amin, puji Tuhan. Karena kita ada ciptaan Tuhan kita, berasal daripada Dia. Karena begitu, mari kita lihat kepada firman Tuhan yang akan saya bacakan, Roma 12 ayat 1. Ini persembahan yang benar. Saya bacakan untuk kita. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Sebagai yang diciptakan Tuhan, asal muasal kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita terus melakukan perbuatan baik. Tuhan Yesus baik, amin. Semua kita punya pengalaman dan kesaksian. Saya rasa kalau ada yang bersaksi banyak sekali. Jadi orang dunia aja tahu. Supaya kita terus bercakap dalam kitab kehidupan. Kan ada firman itu ya, ada ayatnya ya. Puji Tuhan. Ada ayatnya, ada firmannya. Jadi saya tanya dulu kepada pemimpin. Saya sampai berapa jam ini? Bentar lagi. Sedikit lagi ya. Baik. Jadi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwasannya kita ini benar-benar. Ini yang masih muda-muda nih, percaya saja sama Tuhan. Amin. Kalau orang dunia dalam Amsal 7 kali orang pahlawan jatuh, orang bijak jatuh. Lebih daripada itu dia juga bangkit. Ya. Cuma saya juga agak bingung tadi ya. Memang kita pelayanan ini banyak jatuhnya. Artinya banyak kurang persiapan, kurang kepekaan, apalagi ya. Saya bersyukur ya, terima kasih Ibu ya mau melayani Tuhan. Saya berterima kasih. Cuma tadi saya agak bingung. Ya, kan lagunya belum selesai nih. Apa tadi lagu kita firman? Dia mengerti. Ya, saya undang abahnya. Dia peduli, ya kan? Saya undang. Ya, bagaimana ya? Saya mau maju. Kalau kita bernyanyi, berarti musiknya kan stop. Ya kan? Atau saya tadi, dia peduli. Mau saya bawa keyboardnya, dia peduli. Shalom. Jadi maksud saya, mending Ibu selesaikan dulu lagunya, baru saya undang hambanya untuk ke depan. Nah, mungkin kalau kita doang nggak apa-apa. Takutnya nanti kita prepare.
kalau ada tamu dari luar, ya namanya tamu kan. Kita tuan rumah, jadi seperti itu. Jadi memberikan minim kekurangan dan damai sejahtera. Haleluya. Saya juga mau dikoreksi, takutnya kalau bisa jangan tulis maaf pas lagi ini saya ya, atau begini atau kancing kebuka, tulis ke depan, Pak maaf Pak ini ya. Jadi kita saling ada, kita di mana kita itu memperbaiki dan harus damai sejahtera. Kan ciptaan Tuhan, asalnya dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau berasal dari Allah, tadi Yohanes 1 Yohanes 3 ya, nah hukum Tuhan juga ya, dan firman Tuhan pagi yang dibawakan Ibu Pendeta itu juga 1 Yohanes 3 ayat 1, kalau diteruskan, itu luar biasa, dalam sekali, anak-anak Tuhan. Kalau kita berasal dari Tuhan, pasti kehadiran kita itu membawa kedamaian, amin, membawa sukacita. Jangan sampai datang, waduh, wah ini parah ini. Pak Pendeta ada, kabur. Jangan. Kalau bisa kita orang yang paling dicari. Amin. Enggak ada itu ya. Mana amang itu ya? Kayaknya kalau nggak ada, telepon. Situ mana? Mana ada juga seorang ibu yang kita telepon, nggak tahu namanya. Gak apa-apa, tapi selalu hadir. Puji nama Tuhan. Saya kadang tidak hadir, kadang ikut, kadang tidak. Ya, puji nama Tuhan. Sampai di mana tadi kita? Bahwasannya kita adalah ciptaan Tuhan. Ini tidak main-main. Kalau memang kita sadar sebenarnya ciptaan Tuhan, hidup kita lebih hebat dari orang dunia. Nggak sembarangan. Ya. Benar? Puji nama Tuhan. Kalau status kita punya status. Ada yang betul kalau status apa? Status pernikahan ada, status pekerjaan. Kalau status itu udah terpatri, terpanet, wah nggak mungkin dong dalam pekerjaan itu kita sembarangan, dipecat langsung, ya kan? Dalam pernikahan juga. Maka itu Kejadian 3 yang sudah kita dengar firman Tuhan dari pagi kemarin, yang terjadi oleh Adam dan Hawa, terjadi apa? Setelah makan diusir dari diusir. Bapak Ibu, pentingnya status itu ya. Maka itu kita yang sudah ditebus dari cara hidup yang salah, Yesus Kristus yang telah mati pikul salib karena dosa kita. Setiap hari kita bersalah. Dia bangkit naik ke sorga oleh karena mengasihi kita. Berat sih. Puji nama Tuhan. Apalagi menyandang status kita yang sudah melayani. Ada sing tua, rohangnya, pemimpin pujian, singer, pemain musik, pendeta, ketua sinode. Berat Bapak Ibu. Salah duduk, salah berdiri, salah ngomong. Makanya kurangin dan kesalahan. Berat kita hamba Tuhan. Mesti menjadi contoh. Kalau jujur kesaksian saya, mungkin kalau Ibu pendeta sudah dengar, sama Ibu Minan Buni dan nenek juga sudah dengar. Artinya apa? Kalau secara jujur ya, saya juga nggak mau Pak jadi pendeta. Siapa yang mana? Tetapi itulah yang diceritakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kami berbicara, pelayanan bukanlah beban, walaupun sangat berat. Itu anugerah, dikaruniakan. Puji nama Tuhan. Berjuang hidup ini. Hari ini saya jadi pendeta, hari ini saya Kristen. Besok, makanya firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dalam nama Yesus. Hari ini anak saya bersama-sama dengan saya. Besok, makanya
sampai terhilang, baru kita yang terlambat. Saya sering orang yang terlambat, sering menyadari sesudah terjadi. Pahamin maksudnya ya? Lebih baik kita apa sih? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya lebih baik kita mengerti dulu sebelum terjadi nanti yang terjadi. Pak, tapi sudah terjadi Pak, semuanya sudah rusak. Nah, kalau firman Tuhan memang yang sudah rusak dibetulkan penuh dengan kasih sayang. Rusak. Tapi itulah, karena benar-benar menyadari satu ayat ini saja, saya pun mencari Tuhan dengan sesungguhnya, memenuhi panggilan hidup ini. Masih muda, masih bisa, mungkin pelayanan ini bukan prioritas, masih bisa cari yang lain, masih bisa untuk melakukan yang lain. Tetapi saya juga berdoa tidak mau menjadi kesombongan. Ya, kita banyak berdoa. Saya ditempatkan di tempat ini yang berdoa, Tuhan yang suruh di sini atau bukan? Ya di sini, ya di sini. Kalau tidak. Banyak hamba-hamba Tuhan. Yunus kan begitu. Malah dia milih pelayanan, Nabi Yunus. Kan waktu itu disuruh Tuhan ke Robado. Nabi Yunus ke Niniwe. Dia pilih ke kemana? Ke pesanggerangan 2 malam. Ke Tarsis. Tuh loh. Sekarang kita manusiawi, boleh gak milih pelayanan? Katanya hak asasi. Mungkin di mata dunia manusia kita benar, tapi Tuhan kehendak Tuhan. Makanya doa Bapa kami jelas sesuai dengan kehendak nanti Tuhan. Amin. Bisa juga mau cerita lagi. Ada gak yang nolak Tuhan melayani? Ada lagi? Ada. Siapa kira-kira? Itu yang bawa Israel keluar dari Mesir. Siapa namanya? Nabi siapa? Musa. Wah, dia nolak lo, gak mau. Bayangkan. Emang dia mau baca benar-benar firman? Siapa dia? Siapa saya? Puji nama Tuhan. Amin. Tetapi dipilih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita, kan Musa orang hebat Nabi Tuhan itu habis apa? Tikam orang kan? Pernah dengar cerita itu? Musa itu gimana sih kehidupannya? Abraham itu kayak gimana sih? Jadi ceritanya Musa itu kan habis membunuh orang Mesir, dia lari. Boleh gak kita katakan dia seorang pembunuh? Dasar pembunuh. Emang benar dia membunuh. Baru dia lari perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itulah sisi-sisi panggilan daripada Tuhan. Mengerti ya maksud saya? Bagaimana Daud, bagaimana dengan Salomo, itu ada di balik itu. Ya, nabi-nabi Tuhan yang tadi juga kita dengarkan, tidak ada yang sempurna itu. Semuanya gagal, hanya disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau anak kita masih belum datang kepada Tuhan, sabar. Kalau orang yang kita cintai masih lari daripada kita, sabar. Apapun itu, percayalah. Segala sesuatu karena memang berasal dari Tuhan, pasti Tuhan ubahkan indah pada. Ada yang di sini udah sampai udah dibilangin, udah begini, udah tumpang tangan, tumpang
urapan, tinggal minyak goreng panas saja belum. Tapi kok nggak ada berbeda. Jangan putus asa. Apalagi kita jangan menjengkali orang. Kemarin saya juga berdebat itu sama ahli tentang menjengkali. Beda ada jengkal itu. Oh iya, ini saya teringat. Artinya, ya, kita jangan menghakimi walaupun dia juga jahat. Tuhan juga sayang. Pasti ada waktu percayalah. Entah itu sepupu kita, saudara kita, siapapun itu. Semuanya dalam proses. Jangan pikir udah pendeta juga tidak ada proses. Amin. Baik, saya kita akhiri dengan firman Tuhan. Setiap kita ciptakan Tuhan Bapak Ibu. Saya berbagi kepada kita semua bahwasanya menyikapi hidup ke depan akan sangat lebih sulit dari yang kita memakai seperti ini. Ada hal yang baru, kan gitu ya. Contoh tadi ada keyboard, piano, Montek 8 datang tuh. Berarti yang ini digeser dong. Yang Roland itu ada barang baru, berarti yang lama digeser, dipasang dulu kan, ya kan? Tahu? Canggih banget itu keyboard piano yang baru datang. Saya berdua sama Bang Rodi tadi mau setting sound system, karena kita kan evaluasi lah tadi. Ya, saya bersyukur, terima kasih. Bingung kan penggunaan keyboard yang baru itu panjang banget kan, ada kotaknya, pusing. Teknologi ini memang manusia hebat ya, berkembang. Bayangin aja gedung tinggi aja juga dibangun ya, hebat banget. Ini sekarang kita cuma halo orangnya di sana, kita nggak usah pulang kampung, kita lihat udah bisa juga, hebat ya. Ada di sini yang masih hidup, masih belum ada video call atau WhatsApp, pernah ngerasain zaman itu bener-bener sama sekali zaman oppo kali ya, masih ya sulit ya komunikasi punya belum canggih sekarang ya, apa pesan bersantai. Nah, jadi untuk ke depan ini kita akan menghadapi sesuatu hal yang tidak terbiasa. Ya puji Tuhan. Setakatnya kalau anak-anak muda gini ya, pasca angel masih panjang itu. Kalau setakat yang sudah tua kan dua loncat di depan. Artinya apa? Kita ini harus banyak belajar. Cucu kita, anak-anak kita harus kita didik. Amin. Menyikapi perubahan-perubahan ada, baik ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya, itu harus kita perbaiki. Pak, kalau kita gimana Pak? Kalau model saya, ya sudahlah, pelayanan aja, tinggal berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Amin. Karena memaksakan segala sesuatu juga tidak baik. Tetapi kalau anak-anak kita masih ada kesempatan, ya kita kasih jalan dan kita kasih ide. Jangan juga kalah dengan orang dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sekali lagi, itu kalau dibaca terus, kita berkuasa begini mengelola, kan kuasailah bumi, benar? Ya. Tuhan memberikan nama yang pertama adalah Adam, yang mewakili seluruh umat manusia, terutama laki-laki. Mewakili laki-laki adalah Adam, yang mewakili perempuan adalah Hawa. Oke, setuju? Kan itu konteksnya yang kita pahami kan? Nah, lahirnya Adam dibuat nama. Oke? Seterusnya orang tua kita juga kasih kita nama dalam firman Tuhan.
makan buah adalah hah? Nah, makan buah adalah firsta. Yang disalahin Tuhan adalah sinada. Kok bisa begitu Tuhan? Yang makan kan perempuan. Kenapa yang disalahin laki-laki? Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi, nah, untuk yang itu ada pendalaman Alkitab setiap hari Rabu dalam rumah tangga kita sharing-sharing. Kemarin kita juga sharing karunia-karunia roh, ya, aman, benar Tuhan. Puji nama Tuhan. Hal-hal yang demikian yang saya jelaskan itu bisa dikupas dalam PA, kata ibu PA. Apa itu PA? Kalau di sini PA, PA pendalaman Alkitab Bu, ada gini. Oke, kembali lagi. Akhirnya kita dibuatlah nama. Habis buat nama, kita diberikan nama. Seberapa penting nama itu? Amin. Di dalam kitab Kejadian. Kita ini ada kan hasil dari kejadian Bapak dan Ibu kita. Makanya Paskah ada oleh karena kejadian dari kejadian apa? Kejadian saling mencintai dan mengasihi. Mengerti ya? Maksud saya, maka itu lahirlah sebuah nama sampai kepada suku, kepada bani, sampai kepada dari kejadian terus ulangan terus sampai kepada bilangan. Kalau bilangan dalam Inggrisnya itu number. Ya, gitu ya. Dalam Alkitab numerik ya. Number. Genesis, Leviticus. Numbering, numerik. Angka. Kan gitu ya. Kita kan membuat angka untuk mempersingkat. Kalau angka ini kan tujuannya untuk kita ketepatan. Tidak bisa disangka dan tidak bisa dimanipulasi. 1 tambah 1 adalah 2. Tidak ada ceritanya lain di mana itu dasarnya itu. Puji nama Tuhan. Sampai kepada nama. Kita semua punya nama. Maka itu petanya adalah Tuhan. Kita diciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, kita kan nanti ini sensus nih. Kita kan nanti kan bikin ada KTP juga baru nih. Ya kan? Nah, kalau saya analisis untuk kedepannya, kemungkinan nanti nama kita akan di bawah. Yang naik itu numbering, angka. Karena kan mau masuk ke sini. Setuju? Amin. Karena kenapa? Nah, saya mau tanya, kira-kira nama nada di dunia ini saya doang atau bukan? Ada yang lain nggak? Ada. Anaknya itu artis terkenal aja, ada namanya nada. Jadi kalau ada nada gitu, kalau dalam penulisan dan lain sebagainya salah, kan salah tuh, apalagi dokumen. Bener gak? Salah kan? Tapi kalau dibuat angka nggak mungkin. Walaupun nama saya nada, saya megang nomor 4, ini megang nomor 5. Nomor 4, oh saya 4, saya masuk. Konsisten kan dia? Ketepatan kan? Mengerti kan? Nomor 5, walaupun saya nama nada sama. Tapi coba sama-sama dalam satu ruangan. Nada, pasti nengok dua-duanya gak? Nengok dua-duanya. Ini yang mau saya jelaskan. Bahwasanya makanya muncul juga firman Tuhan supaya namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, angka bilangan itu nanti mau disamakan, ya kan? Begitu. Nanti ke depan saking banyaknya manusia untuk sistem dan untuk ketepatan teknologi yang bagus, tapi kalau untuk tidak, nah seperti itu. Sampai kepada nanti kita akan menyangkal nama kita sendiri. Jadi nanti dipegangnya itu bukan nama lagi kita, hanya misalnya di pendataan nih. Dulu kita ingat tuh, makanya KTP kita punya NIK, apa itu? NIK, nomor induk kependudukan ya. Itu juga diingat, itu kayak sebuah PIN. Jadi bukan lagi nama. Memang kadang saya kalau ngomong, apalah artinya sebuah nama? Nah, ternyata nama kita harus ada di kitab kehidupan Tuhan.
Petrus juga pernah menyangkal Tuhan kita, tapi dia bertobat kan? Nah, itu dia. Baik, kembali lagi. Mengapa? Karena nanti semuanya serba ketepatan nih. Pokoknya sekian. Itu sistematis dan logis. Gitu. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, kamu orangnya. 8 0 0 2 2 3 2. Oh, kamu lagi. Karena sudah angka bilangan itu. Amin. Sampai kepada kita menyangkal Tuhan kita. Oleh karena dan diletakkan kepada angka bilangan itu. Makanya kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu, bahwasanya mengapa dari awal dibukakan, baiklah kita menjadikan gambar dan rupa Allah sampai kepada kitab Wahyu, supaya kita bukan antikris dan kita memegang angka bilangan 6666 itu, karena semua akan bermain dengan ketepatan. Supaya apa? Supaya kita tidak menyangkal diri kita sendiri, kita itu siapa? Karena nanti ke depan dengan permasalahan hidupnya, kadang orang lupa dirinya pun siapa. Kedua, bahwasanya kita juga akan lupa bahwasanya kita harus benar-benar tunduk dan berserah kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita masih beribadah, mungkin sekarang kita masih mencari Tuhan. Karena kenapa? Masih ada bahan pokok makanan di rumah. Kita masih mencari Tuhan, masih ada pekerjaan kita. Kita masih mau beribadah karena masih ada sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Tapi ketika segala sesuatu itu diuji Tuhan dan tidak ada sama kita, apakah kita tetap setia? Itu yang saya khawatirkan. Bahkan sampai kita menukar hak kesulungan kita, membuang mahkota kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Tidak ada negosiasi kepada siapapun bahwasanya Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik, puji nama Tuhan. Seberapa berhargakah Anda terhadap diri Anda? Seberapa berhargakah ibadah ini bagi Bapak Ibu? Seberapa berharga pentingkah Tuhan di hadapan kita semua? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Firman Tuhan berkata, maka itu ajakan Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kebenarannya, maka ditambahkan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak perubahan-perubahan, walaupun tidak besar, tapi sedikit demi sedikit yang kita hadapi, tantangan-tantangan ke depan. Puji nama Tuhan, kita saling menguatkan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Siapakah diri kita? Jawabannya adalah kita, kepunyaan Tuhan, milik kesayangannya, diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jangan berpaling, tetap cintai Yesus, cintai pelayanan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Diberkatilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai Tuhan men-sharingkan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, tolonglah kami untuk kami terus mencintai Kau, mengasihi Kau, mengambil sikap sebagaimana kami ya Tuhan di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama. Pengendalian diri kami, emosi kami, keegoisan kami, Tuhan yang ambil alih. Kalau karena kedagingan kami tidak mampu ya Tuhan, bentuklah kami ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau ya Yesus, karena Engkau yang sudah mengatur kehidupan kami, menciptakan kami. Mengapa kami ada di dunia ini, di bumi ini, untuk guna maksud menjadi biji mata Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Kau tahu Tuhan segala permasalahan, pergumulan, cita-cita dan harapan, kerinduan. Kami mau belajar setia Tuhan.
Engkau, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami mau mengampuni Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah mengampuni. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah gereja ini, gereja HKBP ya Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami sudah berdoa dan sudah berucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kita beri persembahan, minta nenek, cuma itu persembahan. Ini karena kita pasti itu berterima kasih Yesus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami, Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Tuhan sudah pimpin kami dalam kami bekerja sore hari itu. Biarlah ibadah yang sudah kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Ajar kami senantiasa ya Tuhan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, Engkau sudah berfirman bagi setiap kami bahwa Engkau menyatakan bahwa kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh keberadaan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, di mana Engkau Tuhan menciptakan kami sesuai dengan gambar-Mu ya Bapa. Oleh karena Tuhan, urapi kami satu persatu Tuhan, berikan kami hikmat marifat yang daripada Engkau ya Tuhan, supaya setiap perilaku kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa di surga, boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan.
Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan senantiasa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan kuatkan kami, berikan kami kesehatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Bapa di surga, di akhir ibadah kami yang singkat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada-Nya Tuhan. Biarlah dikala kami boleh pulang sebentar lagi Tuhan, Engkau tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga dalam sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Semua hamba-Mu kami serahkan kepada-Nya Tuhan. Baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Nada, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Urapi senantiasa hamba-Mu Bapa. Pakai Tuhan dengan luar biasa, pakai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan berkati Tuhan sebagai kepala rumah tangga. Cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga teladan bagi setiap jemaat-jemaat yang ada di gereja tempat ini Tuhan. Demikian juga Tuhan di daerahnya Bapa, di kiri kanan muka belakang rumahnya Tuhan, mereka sekeluarga menjadi panutan dan teladan, sehingga banyak orang yang melihat ada hikmah, ada gambar-Mu pada mereka, sehingga dengan demikian Tuhan mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena itu Tuhan, pakai hamba-Mu Bapa, sekeluarga baik istri dan anak Tuhan, pelihara dan berkati dari Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Presbyterian Indonesia yang ada di gedung kami tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulainya, dan Tuhan juga lah yang meneruskannya, sehingga gereja ini Tuhan boleh dipakai dengan luar biasa. Dengan lebih sungguh lagi Tuhan, ada banyak orang, ada banyak jiwa yang bertumbuh iman percayanya oleh karena pelayanan daripada hamba-Mu yang ada di gereja tempat ini Tuhan. Demikian gereja Harga DP Pondok Kelapa tempat ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, urapi mereka satu persatu, berkati mereka semuanya Tuhan Yesus. Dan pakai setiap hamba-Mu yang ada di gereja depan Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta dan juga sampai Sintua, sampai guru sekolah minggu. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang bersatu mereka, sehingga mereka tetap teguh melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa yang iman percaya kepada Tuhan, dan berkati Tuhan jemaat-jemaat yang ada di gereja tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami yang begitu majemuk ini Tuhan, yang begitu kami cintai ini Bapa. Berikan perdamaian yang dari surga kepada bangsa ini Tuhan Yesus. Jangan biarkan bangsa ini Tuhan terluka-luka mencari Engkau, mencari kedamaian. Namun kami percaya, jika Engkau Tuhan yang mengurapi semuanya, maka bangsa ini boleh mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati pemimpin bangsa ini Bapa, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri sampai tingkat yang terbawah. Engkau pakai dengan luar biasa untuk membawakan masyarakat bangsa ini Tuhan kepada kesejahteraan yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kita selama-lamanya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kurang sempurna, Engkaulah Tuhan yang menyempurnakannya. Karena kami mau berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kita kasih dalam Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih kami daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus, dan yang memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kali yang kedua, untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Terpujilah nama Tuhan kita kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Untuk kita terima kasih.